A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama ya meningkatkan pemahaman kita di dalam mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang bahagia, ya, dunia dan akhirat, sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada. Di dalam upaya kita mewujudkan keluarga yang bahagia, ya, salah satunya adalah meminimalisir konflik, ya, konflik di dalam rumah tangga. Ada satu fenomena ya di dalam kehidupan rumah tangga kita yang ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW sejak dulu dalam rumah tangga dan keluarga Muslim, yaitu fenomena ipar. Ipar adalah maut. Ini lagi ada filmnya ya. Ipar adalah maut. Ipar itu maut. Ipar adalah maut. Ya. Ini sebetulnya hadis ya dari Rasulullah SAW. Tentu hadis ini juga berkaitan dengan perintah Allah ya dalam konteks kita sebagai kepala keluarga ya, atau kita bagian dari anggota keluarga. Allah sudah menegaskan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Surah Tahrim ini kalau salah ya. Jadi Allah sudah menegaskan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu ya, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Jadi Allah sudah mengingatkan kita ya di dalam berkeluarga supaya kemudian orientasinya adalah ya, mencegah diri kita dan keluarga kita tercebur ya, ke dalam perbuatan-perbuatan yang akhirnya akan menuntun ya, atau menggiring bahkan menarik ya, kita ke dalam nerakanya Allah, nauzubillah. Nah, salah satunya adalah fenomena ipar itu maut. Bahkan Rasulullah sudah menegaskan ya, untuk kemudian kita mencegah ya, jangan sampai kemudian terjadi perzinahan antara kita ya dengan ipar. Ya. Karena zina itu, ya, zinahnya aja sudah jelas itu kan, dosanya membawa orang ke neraka gitu kan. Apalagi kemudian yang dizinahi itu adalah ipar. Ipar itu kan bagian dari keluarga, ya. Bagian dari keluarga. Bahkan ada ipar yang diharamkan ya untuk ipar itu diharamkan kan untuk dinikahi ya. Misalnya laki-laki ya nggak boleh menikahi kakak adik dalam satu masa gitu kan
iparnya nggak boleh dinikahi, apalagi dizinahi ya gitu ya. Dinikahi aja nggak boleh, apalagi dizinahi gitu kan. Nah, ini kan bagian dari peringatan keras, dan itu akan membawa seseorang, ya, seorang laki-laki ya, atau seorang perempuan ya, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah itu kan. Maka ayat ini harus menjadi kesadaran bagi kita bahwa Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu ya jagalah diri kalian. Ku anfusakum wa ahlikum, dan juga keluarga kalian dari neraka. Kalau bicara bab neraka, tidak ada orang yang sanggup tinggal di neraka walaupun 1 detik. Apalagi kemudian tinggalnya abadi selama-lamanya, nauzubillah min dzalik. Nah, karena itu kemudian ya, ini harus menjadi kewaspadaan kita, ya, terutama suami istri juga sama lah ya. Ini fenomenanya ya menimpa lelaki dan perempuan. Ya, perempuan bisa terjebak, bisa terperosok ke dalam perzinahan dengan iparnya. Istri juga sama, bisa terjebak ke dalam perzinahan dengan iparnya. Dan ini ya kalau kita perhatikan ya, di media sosial ya, cerita-cerita ini marak gitu kan, menjadi konsumsi publik gitu ya. Ya, perselingkuhan atau perzinahan atau affair ya, antara suami atau istri dengan iparnya. Ya, biasa ya, kadang-kadang di komunitas kita, di masyarakat terdengar aja isu itu si anu ya. Kenapa cerai? Oh, selingkuh dia sama iparnya ketahuan. Nah, itu biasa kita dengar. Dan Rasulullah SAW pernah mengingatkan ini 14 abad yang lalu. Ya, disebutkan dari Uqbah bin Amir, ya, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Berhati-hati kalian kalau masuk menemui perempuan. Secara umum Allah Rasulullah sudah tegaskan, kalau ketemu perempuan itu hati-hati. Jadi jangan menganggap sepele. Artinya ini bukan hal yang tidak perlu diwaspadai. Justru seorang muslim ya, laki-laki ya, termasuk juga perempuan, kalau dah bertemu lawan jenis, tingkatkan kewaspadaan. Waspadalah kata Bang Nabi gitu ya. Apa yang boleh diwaspadai? Mata. Ya, kalau bisa itu berjuanglah mata kita itu ya, fokusnya jangan ke lawan jenis kita, kemana kayak gitu. Dan jangan tersinggung gitu ya, kalau ada ya orang ya, lawan jenis diajak ngomong matanya nggak fokus ke kita, ya, bisa jadi dia dalam konteks ya menjaga dirinya. Ada juga orang yang tersinggung gitu kan. Saya pernah ketemu ada dosen saya dulu begitu ya, marah dengan akhwat ya, perempuan yang mahasiswinya diajak bicara, tapi si mahasiswinya nggak ngelihat dia gitu kan, mandangnya ke arah lain. Dia kesel, berarti nggak paham beliau gitu kan, itu mungkin dilupa lah bahwa dia mahasiswinya sedang menjaga diri dari pandangan. Walah dosen ya sekarang mah banyak ya, apalagi ini kan ada istilah sekarang ini undang-undang pencegahan ya dan penanggulangan kekerasan seksual ya. Di Kementerian Pendidikan sudah mulai ini kan, ada Satgas PPKS-nya, karena ternyata ya, banyak juga ya affair ya, tindakan kekerasan seksual yang terjadi karena relasi kekuasaan ya. Dosen-dosen kadang-kadang yang ada yang baru-baru itu kan malah rektor gitu kan. Ya, melakukan tindakan kekerasan seksual kepada mahasiswinya. Ya, udah tua-tua lagi itu kan dosen-dosennya. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu ada terjadi. Ya. Jadi nggak bisa juga kita anggap kalau saya kan dosennya, nggak ada lah. Bahkan kalau di beberapa kasus terjadi lingkungan pendidikan, seperti pesantren, sekolah itu juga ada. Makanya kemudian ini harus diwaspadai. Ya Rasulullah sudah menegaskan dari dulu, iyyakum wadduhula 'alan nisa. Kalian tuh waspadalah ya kalau udah ketemu dengan perempuan. Ya, jadi jangan anggap wah ini kan saudara, ini kan temen. Nah, ya,
Ini kan anak angkat. Anak angkat itu bisa jadi istri angkat kalau kata Ustaz Somad. Gitu. Ya, memang begitu ya. Faqala rajulun minal ansar, lalu kemudian menyahutlah ya salah seorang laki-laki dari golongan Ansar. Ya, Rasulullah ini berbicara di depan kaum muslimin laki-laki, sahabat-sahabat laki-laki. Ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Lalu bagaimana pandangan engkau wahai Rasulullah tentang ipar, ya, alhambu? Rasulullah kemudian menjawab alhamul maut. Ya. Ipar itu adalah maut. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalimat hambu ya, di dalam hadis itu ya, bukan hanya ipar saja sebetulnya ya kata para ulama, namun setiap kerabat dekat istri yang bukan mahram. Ya. Yang masih mahram bagi suami dari keluarga istri adalah seperti ayah dan anaknya gitu kan jelas. Tapi kalau yang bukan mahram itu kan banyak kadang-kadang sepupu, sepupu dari pasangan kita itu kan bagian dari ipar juga tuh, orang tinggal serumah atau sering main ke rumah. Jadi kalau di kampung-kampung kadang-kadang kan sekampung itu kan saudara semua gitu kan, masih familian. Nah ini yang juga harus diwaspadai gitu kan. Jangan karena merasa ini masih saudara, masih sahabat, masih saudara gitu, masih kerabat. Kemudian kita biasa aja, ikhtilat, bercampur gitu kan. Bergaul gitu kan. Lupa aturan yang untuk menutup aurat. Nah, ini yang kata Rasulullah kemudian menjadi alhamul maut. Ipar itu adalah maut. Nah, Al-Laits berkata alhambu adalah ipar. Ya. Atau saudara laki-laki dari suami dan keluarga dekat suami. Jadi enggak cuman adik atau kakaknya suami, tetapi juga keluarga dekat dia. Yang kategorinya bukan mahram. Nah ini harus dijelaskan juga ya, yang mahram itu siapa aja, yang bukan mahram siapa saja dalam keluarga kita. Sehingga kalau di rumah ya, mereka ke rumah kita, ya kita memposisikan diri sebagai bukan mahram mereka, sehingga ya kita tutup aurat. Nah, yang perempuan terutama, yang laki-laki juga sama, jaga adab, jangan seenaknya gitu kan. Dan ini sahabat Edrim yang dirahmati Allah, bukan dalam rangka mengekang kebebasan di dalam pergaulan, tetapi dalam rangka menyelamatkan kita dari maut tadi tuh. Kalau sampai kejadian terjadilah affair, selingkuh, ya nauzubillah sampai berzinahan, ya. Suami atau istri dengan ipar, yang sedih, yang rusak keluarga besar. Banyak kan cerita-cerita bagaimana seorang istri kecewa berat, patah hati besar ya ketika mengetahui suaminya ternyata ya berselingkuh, berzina dengan adiknya atau dengan kakaknya sendiri. Itu udah pecah hubungan kekeluargaan itu. Mau dimusuhin adiknya sendiri atau kakaknya sendiri, nggak dimusuhin, dia tega melakukan perselingkuhan, biangnya sama suaminya. Dan dari sini kemudian istri juga harus paham ya sahabat Edrim, untuk mengingatkan suami, bang, kakak saya ini bukan mahram abang. Jadi kalau ketemu dia jaga sikap, dan diingetin juga si kakaknya ya, atau adiknya, kamu tuh bukan mahram suami saya, kamu kalau ketemu dia jaga aurat, jangan merasa so akrab ya, bersalaman cipika-cipiki, itu bahaya ya, tetapi harus ikut aturan. Supaya apa? Supaya keutuhan, keharmonisan kita ya, sebagai istri dengan keluarga kita terjaga. Nah, itu aja. Karena kalau sudah sampai muncul konflik, kalau udah dengan konflik keluarga ini, ya Allah ya, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk diselesaikan. Ya, konflik keluarga itu bisa berkepanjangan, banyak cerita-cerita ya. Ya, antara kakak adik itu bermusuhan bisa bertahun-tahun, puluhan tahun, udah tua-tua ya, kadang-kadang baru sadar, baru mau maaf-maafan. Untung masih bisa maaf-maafan, kalau enggak ya, kalau sampai mati gimana, di akhirat jadi masalah itu ya.
Sedangkan Rasulullah mengatakan jangan lebih dari 3 hari kalau kalian bertengkar ya, dengan saudara kalian, maksudnya saudara seislam, iman seislam. Apalagi dengan orang yang jelas-jelas dalam kekerabatan. Ya. Adapun yang dimaksud kata maut di dalam hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi adalah berhubungan dengan keluarga dekat istri ya, yang bukan mahram, perlu berekstra berhati-hati, atau dengan keluarga suami juga sama lah ya. Ya, karena seringkali itu tadi ya, perbuatan-perbuatan itu yang menimbulkan sir ya, perasaan-perasaan yang tidak jelas ya. Ya, perasaan-perasaan yang yang membuat ya, mungkin ya perempuan berbunga-bunga itu ya. Nah, apalagi kemudian ya iparnya adalah tipikal tipe ya, tipe yang didamba-dambakan. Nah, ini bahaya itu ya, insyaallah. Jadi berjuanglah ya bagi para suami untuk menjaga hal ini ya, menjaga pergaulan dengan ipar. Bukan artinya tidak bersilaturahim, tidak tidak menjaga semangat kekeluargaan, bukan ya, tapi lebih kepada menjaga sikap aja ya. Jadi nggak boleh ya sebagaimana kita bergaul dengan orang yang bukan mahram saja ya, hak-haknya kita berikan, kewajiban-kewajiban terhadap dia kita kerjakan, tetapi jangan sampai kemudian kita terjebak ke dalam perbuatan yang diharamkan di dalam syariat. Ya. Yang paling umum yaitu tadi ya, mencegah berdua-duaan ya. Istri ya ditinggal suami dinas 1 pekan, jangan suami nyuruh adeknya, "Dek, kamu tinggal di rumah aku dulu," atau "Abang tinggal di rumah saya dulu deh, saya mau tinggal." Jangan, itu bodoh namanya. Kecuali adik kita, kakak adik kita perempuan juga boleh lah. Ini kadang-kadang yang disuruh tinggal yang laki-laki ya, atau suaminya. "Bang tolong jagain istri saya juga ya, karena bang sebelah rumah." Itu nggak boleh itu. Yang justru yang harus dipesankan adalah yang perempuan, atau kalau perlu tetangga aja ya yang dekat, tetapi ya ke perempuan yang ke laki-lakinya. "Ibu atau Mbak, saya mau berangkat kerja 1 pekan 2 pekan, bisa nggak tolong titip istri saya itu kan, dilihat-liatin." Ngomong begitu, jangan ke suaminya. Ke suaminya kita kalau kata Gus Ikdam garangan gitu ya. Ini yang kemudian kita harus paham ya, jadi jangan sampai salah ya, menitipkan amanah. Jadi jangan sampai pasangan kita ya suami atau istri kemudian ya ada waktu berdua-duaan. Karena status mereka kan bukan mahram. Nah, dalam hadis juga sudah ditegaskan la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalisuhuma. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, janganlah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Fa inna syaiton, karena sungguhnya syaitan itu salisuhuma ya, adalah sosok yang ketiga di antara mereka berdua. Kalau udah setan jadi yang ketiga bahaya ya. Setan itu pengalamannya udah banyak ya, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh dia godain orang. Berapa banyak ya, cara yang bisa dia gunakan, yang sudah berhasil dia pakai yang menjerumuskan manusia ke dalam perzinahan ya. Makanya kalau sudah berhadapan dengan ipar, bacalah ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bukan ngadap ke dianya, tapi kita ya menundukkan pandangan ke hati kita, ya, minta hati kita jadi jauhkan dari setan. Itu ya kalau bicara itu tadi ya sahabat itu memang fenomena ipar adalah maut, fenomena yang boleh dikatakan fenomena yang umum terjadi ya di tengah masyarakat kita, bahkan tidak hanya Indonesia ya, dunia juga sama. Maka Rasulullah juga mengingatkan itu dari dulu. Berarti kan fenomena ini sudah ada. Jadi timbang-timbanglah kalau kemudian ada ipar yang mau tinggal serumah dengan kita. Ya, kalau bisa dihindari ya dihindari. Tapi kalau situasinya bikinnya kita orang susah gini,
ya itu kan ujian berarti ya harus siap-siap lah ya, istri ya di depan ipar kita, suami di depan ipar kita, jaga adab, jaga pergaulan, jaga aurat. Nah, ya, jadi ya harus rela ya berhadapan dengan ipar kita yang laki-laki, itu yang perempuan pakai kerudung ya, di rumah itu kan. Nah, ya begitu ya, resikonya tinggal serumah. Tapi sebisa mungkin ya dihindari. Sebagaimana Rasulullah tadi menegaskan ya, iyakum ya, waspadalah kalian. Alhamdul maut ya. Karena ipar itu adalah maut. Demikian sahabat iDream, ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.